Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahim. Ashhadu Ashadu anna anna ilaha ilaha illallah illallah nama saya Dance Mumek. Kristen Protestan. Pantekosta. Pantekosta ya. Lulusan di Stak LB Sekolah Tinggi Agama Kristen. Oh. Oke, Pak, saya tahu bahwa agama Kristen itu adalah agama baik juga, lalu Muslim juga baik, lalu Yahudi itu adalah baik. Dan saya yakini bahwa ketika Bapak belajar teologi tentang Kristen lalu tiba-tiba memiliki hidayah lalu masuk Islam, itu suatu anugerah, berarti Bapak akan mendapatkan pengetahuan. Nah, saya ingin cari tahu sudah sejauh mana pendalaman Bapak lalu pelayanan Bapak sebagai mualaf. Sudah sejauh apa? Ya, sudah apa-apa saja yang dilakukan. Ya. Sebagai seorang mualaf yang beragama Islam, saya justru dilarang untuk memberitakan hal itu karena itu masuknya riya nanti. Tapi kan Bapak itu telah berkiprah. Apa yang lakukan tidak saya. Semuanya karena kasih sayang dan keberkahan Allah. Ya itu yang maksud saya. Ya, sudah. Itu. Masih boleh saya bertanya lagi? Boleh, insya Allah. Banyak juga. Banyak. Kita santai saja. Iya, saya melihat bahwa Yahudi memiliki Nabi Musa, Nasrani Nabi Isa. Lalu Bapak Kristen? Bapak Kristen? Kristen. Bapak yang bilang ya? Kristen punya Nabi Yesus ya? Nabi Isa. Lalu nabinya Islam itu Muhammad. Lalu menurut Bapak bagaimana statusnya di alam sorga sana, alam fana, dari segi posisinya di sana? Menurut agama Islam? Ya, secara menurut agama Islam atau secara umum, terserah. Coba saya ingin tahu bagaimana posisi, apakah Musa lebih mulia atau Yesus lebih mulia atau Al-Quranul Karim. Ya, seperti itu. Al-Quranul Karim. Atau bagaimana posisi mereka di sana? Bagaimana umatnya, apakah masih menjadikan mereka itu sebagai nabi-nabi mereka di sana? Ya, seperti itu. Al-Quranul Karim. Ada 4 ayat penting di dalam Al-Quranul Karim. Dan ayat Al-Quranul Karim saya sebagai mu'alaf mengimani sebagai firman Allah. Di sana dikatakan, tidaklah pernah Allah membeda-bedakan setiap nabi. Dan ini diberikan menjadi sandaran iman di hati kami sebagai seorang muslimin, yaitu bahwa kami memuliakan, mencintai, dan menghormati setiap nabi dalam standar yang sama. Sehingga ketika Bapak bertanya tadi, Bapak Pendeta bertanya, bagaimana pandangan Kainama tentang tingkatan nabi-nabi? Semua sama. Semua sama pada saat mereka menjadi penyampai pesan dan firman Allah. Semua sama, tidak dimuliakan satu-satu. Nah, sehingga ketika
ada pandangan yang mengatakan bahwa Islam memuliakan Rasulullah lebih daripada lainnya. Itu adalah pandangan yang bukan salah, tapi sebagai gambaran bahwa pandangan itu adalah dibuat dan berada pada manusia di zaman akhir. Sekali lagi, bukannya disalahkan, bukan. Tapi ketika manusia itu berada dan hidup di zaman, di era terakhir hari-hari di bumi ini, maka mereka lebih dekat rasanya, hatinya kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Rasulullah adalah khatamun nabiyyin, nabi di zaman akhir. Nah, pandangan Islam kepada Moshe Rabbeinu atau Nabi Musa alaihissalam atau Moses itu seorang yang mengeluarkan Israel dari tanah perbudakan di Mesir adalah dimuliakan juga, Pak Pendeta. Karena apa? Karena Musa adalah seorang yang menerima firman Allah. Yang kedua, Jesus, kan pertanyaan Bapak, Jesus, Yeshua HaMasiah, Iso HaMasih. Islam memuliakan dengan menyebutnya sebagai Isa Al-Masihu. Al-Masihu, kata yang Bapak bilang tadi sendiri, bahasa Semitik, akar rumpun bahasanya sama, yaitu Semit, dari kata Sem, putra Nabi Nuh. Sem, Semitik, Semit, ya. Kata-kata Jesus alaihissalam, kata-kata Isa alaihissalam, Yeshua HaMasiah hanya ada di dalam Islam, Bapak. Karena di dalam Bible dan orang Kristen, maaf, jangan marah. Jangan marah. Di dalam Bible dan Kristen justru tidak memuliakan Yesus. Kenapa? Karena di situ dia dihilang Al-Masihnya, Al-Masihnya berubah menjadi apa? Tuhan dan Juru Selamat. Begitu, sesuai dengan apa yang ditulis dan diimani oleh saudaraku yang tersayang Kristen. Islam memandang sama. Pertanyaan kedua dari Bapak, bagaimana di langit? Informasi tentang nabi-nabi di langit kami dapatkan bukan dari Al-Quran. Sekali lagi, informasi tatanan tingkatan nabi-nabi di langit bukan kami dapat dari Al-Quran. Karena Al-Quran murni firman Allah. Sekali lagi, Al-Quran murni firman Allah. Jadi sering ada Kristen yang tanya, kenapa tentang Rasulullah, tentang Nabi Allah Muhammad tidak ada Al-Quran. Al-Quran firman Allah. Kalau kita pengen tahu tentang manusia dan kenabian, ikutin sirah. Gampang aja. Karena Islam itu teratur, Pak Pendeta. Islam itu teratur. Ini firman Allah, ini kisah biografi orang, ini kisah sirah, ini kisah perjalanan, sehingga disisahkan. Ada risalahnya. Jadi saya menurut Islam berpandangan Allah cinta semua nabi dan Allah perintahkan kami manusia untuk memuliakan semua nabi. Jangan beda-bedakan. Kenapa? Karena Allah yang memuliakannya pertama kali. Demikian. Ada ya, masih sebentar. Silakan. Sebentar. Saya mau kasih satu pertanyaan lagi. Boleh. Anda sebagai mualaf tentunya sebelum berkiprah dalam dunia Islam telah mengguliti kitab suci. Ada pada kisah para Rasul 4 ayat 12 dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada yang nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi di sini mengungkapkan tidak ada nama lain selain Yesus Kristus itu. Oh ya, ada memang nama kata Yesus. dia. Nah, ada nama Yesus. Memang tidak disebut, tetapi dia itu siapa? Yesus. Kata itunya. Ya, dia itu adalah Yesus. Sebentar. Di dalam bacaan ini tidak ada kata Yesus, tapi dia itu adalah Yesus. Kalau Bapak tahu dari mana? Karena kita lihat dari awal. Karena dia itu huruf besar. Nanti sebentar pertanyaan sebelum kita lanjut makin jauh makin Bapak pernah baca Hebrunya? Ya, selama ini Bible ada bahasa Hebrunya. Bapak pernah baca? Yesus berbahasa Hebru? Iya, baik. Ada dua bahasa Pak di kampungnya. Aramea dengan dialek Syriak. Aramea dengan dialek Syriak. Dialek saja. Syriak bukan bahasanya. Karena nantinya larinya ke Arabia. Dialek itu beda dengan bahasa. Dialek itu beda. Dialeknya Syriak, bahasanya Aramea. Dan ketika Nazaret itu dekat
dan dilingkupi oleh orang-orang bangsa Israel, mereka berbahasa Hebrew. Jadi ada dua bahasa di situ, Hebrew dan Aramea Syriak. Kalau kita bicara Nazaret, Aramea Syriak. Pertanyaan saya ke Bapak, di situ tidak ada nama Yesus, tapi Bapak bilang dari atas kita baca, nah kata dia di sini huruf besar, ini dia adalah Yesus. Pertanyaan saya, Bapak pernah baca Hebrew-nya? Belum, tetapi Baik. menurut saya adalah Baik, Yesus. tidak ada Pak. Kata dia di situ untuk Adonai. Adonai adalah untuk Tuhan Yesus. Demikian Pak. Jadi supaya jangan panjang-panjang gitu. Percuma kita panjang-panjang, tapi bahas itu tidak dilihat dari Bible yang berbahasa Jesus. Jesus tidak pernah mengatakan penulis kitab Kisah Para Rasul, Bapak tahu tuh? Iya. Namanya Dr. Lukas. Dia bukan orang Yahudi. Dia bule asli orang Yunani dan dia dokter. Bukan tabib ya, dokter yang saya baca biografi beliau tuh. Saya nggak pernah hina beliau, saya malah kagum loh sama beliau. Karena beliau yang bilang untuk penulisan kitab Kisah Para Rasul, Bapak Pendeta yang saya muliakan. Sebentar, sebelum kita jauh. Udah kita jawab aja. Muter-muter capek Pak. Kitab Kisah Para Rasul ini adalah begini. Dr. Lukas yang bilang, Theophilus yang mulia, ada begitu banyak orang bercerita tentang kisah-kisah yang terjadi di antara kita. Oleh karena itu, aku Lukas mengambil keputusan untuk menyelidikinya, lalu mencatatkannya menjadi sebuah buku yang teratur bagimu, Theo. Itu termasuk Kisah Para Rasul. Bukan demikian Bapak Pendeta? Kitab pertama itu adalah Lukas. Lalu kedua adalah Kisah Para Rasul. Penulis kedua kitab ini sama. Yang sama-sama bukan orang Yahudi, tapi memberikan pandangan kepada tulisan-tulisan Holy Scripture dari orang Yahudi. Sehingga dia tidak berani asal tulis, Pak. Itu sebabnya ketika saya baca ayat itu, Bapak sebutkan, wah, saya udah hafal ini ayat. Kenapa? Karena kita di Islam itu diajarkan asbabul nuzul. Iya. Kenapa ayat terjadi? Jangan hakimi ayat. Biarkan ayat bercerita tentang dirinya sendiri. Kita tidak boleh tafsir sembarangan. Ayat itu adalah sesuatu yang patut dihargai. Nggak boleh mind system, nggak boleh. Our system in our head, nggak boleh. You should really give a huge, bukan lagi big, tapi a huge respect to the Holy Scripture. Bapak Pendeta, maaf, saya belajar ini ketika saya baca tentang Ibrani pasal 3 ayat 1. Di dalam Kodeks Sinaiticus, Pak. Kodeks Sinaiticus. Itu terjadi begini, Pak. Maaf ya, Ibrani 3, Hebrews 3 ayat 1. Di samping tulisan itu ada tulisan Yunani, Pak. Ada tulisan Yunani. Dari begitu banyak pentranslate, penyalin kitab itu tulisannya begini. Hey bego, leave these sacred things alone. Maka itu kalau ngomong gitu jangan panjang-panjang, Pak. Saya cuma tanya aja, Bapak udah baca belum? Belum. Baiklah, saya sudah pernah baca dan saya insya Allah tidak mengada-ada serta tidak tafsir karena kita buka Hebrew-nya, di situ tulisannya Adonai. Adonai itu bukan untuk Yesus. Karena kalau Yesus disebutnya Yeshua atau Yeshua HaMashiach atau dalam bahasa Yunaninya Yesus Nazarenus, dia adalah seorang tunggu sebentar. Anthropos. Anthropos itu Greek, artinya human. Banyak ayat-ayat model gitu, Pak. Model-model begitu banyak ayat. Sehingga arahnya kemana? Ketika dibilang di kolong langit ini tidak ada lagi nama lain yang menyelamatkan. Nama yang menyelamatkan adalah nama Yod-Heh-Vav-Heh. Pertanyaannya, apakah orang Kristen percaya Yod-Heh-Vav-Heh itu adalah Tuhanmu? Kalau engkau percaya Yod-Heh-Vav-Heh Tuhanmu, engkau berarti Kristen Unitarian. Bukan asli. Bukan Kristen, karena Kristen di mana-mana seluruh dunia harus Trinitarian. Triun, dari kata triunity. Triun. Pak, begini Pak, bukannya ini Pak ya. Ketika Bapak sampaikan hal itu, saya sedih. Kenapa? Bapak magister, dan saya sangat menghormati kemagisteran Bapak. Bapak Pendeta, Bung Pendeta. Dari tadi saya panggil Bung. Karena apa? Karena saya hormat sama Bung. Kenapa? Bung tidak, berarti Bung belum baca Asbabul Nuzul itu Kisah Para Rasul. Ayat itu 4:12.
Asbabun nuzul jelas. Lukas bilang, saya orang Yunani, saya orang bule, menggantungkan hidupku kepada satu nama itu. Apa? Yod-He Vav-He. Sebagai Adonaiku, Adonaiku, Hashemku, Eloheno. Elohenu itu apa? Misalnya Eretz Yisrael Selanu, Eretz Indonesia Selanu, artinya tanah Republik Indonesia milikku Selanu. Kalau milikku sendiri Seli, itu bahasa Hebrew. Nah di situ Selanu, Bapak. Demikian, insya Allah bermanfaat.